Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian ketiga dari pembahasan khobar. Jadi teman-teman silahkan lihat dulu video kesatunya, keduanya, baru yang ketiga. Nah, saya langsung saja ya. Ini saya berikan tema ahkamul khobar atau qawaidul khobar atau dhawabitul khobar. Ketentuan ya, hukum-hukum khobar ya, ketentuan khobar atau hukum-hukum khobar. Nah, apa saja? Yang pertama, la yukhbaru bi dzarfi zaman 'anil dzat wa innama yukhbaru bihi 'anil ma'ani. Ya, tidak dijadikan khobar dzarf zaman dengan dzarf zaman ini 'anil dzat daripada isim zat. Ya, wa innama yukhbaru bi 'anil ma'ani, yang bisa itu dari isim makna. Maksudnya apa? Dzarf zaman itu tidak bisa jadi khobar dari isim zat. Ya, dia hanya bisa dari isim makna. Contoh isim makna nih. As-sawmu al-yawma. As-sawm ini nama isim makna. Ya, isim makna kan? Ya, apa itu isim makna? Isim yang punya arti kejadian, perbuatan, tetapi tidak ada unsur waktu. Puasa itu kan kejadian, perbuatan, tetapi tidak ada unsur waktu. Tidak sedang puasa, akan atau telah puasa. Puasa saja gitu. Salat misalnya itu kan perbuatan, ya kan? Nah, tapi tidak ada unsur waktu. As-salatu, nah, tidak ada unsur waktu di situ. Itu namanya isim makna. Nah, kedudukannya as-sawmu ini sebagai mubtada, kemudian al-yauma ini dzaraf, ya. Dzaraf ini dia harus punya makna fi. As-sawma ay fil yaum, al-yauma ay fil yaum. Kalau tidak memiliki makna fi, maka dia bukan dzaraf, ya. Nah, ini al-yauma ini ya, dzaraf zaman mansub fi mahalli raf'in khabar. As-safaru ghadan. As-safaru ini juga safar isi makna mubtada, ghadan fi mahalli raf'in khabar. Nah, tidak bisa seperti ini. Zaidun al-yauma tidak bisa. Kenapa? Meskipun al-yauma ini dzaraf zaman, tetapi dia tidak bisa jadikan khabar dari isim zat. Zaidun kan isim zat. Ini tidak bisa model begini. Nah, ini yang pertama ya. Yang Arabnya lengkapnya begini. Ya, asal mubtada marfu wa alamat rafi'i dhammatun zahrun fi akhirih. Al-yawma dzarfuz zaman mansubun ala dzarfiyyah wa ala nasbi fathatun zahiratun wa syibhul jumlah. Kenapa dikatakan syibhul jumlah? Karena mentakdir makna fi kan al-yawma ay fil yaum. Fi mahalli raf'in khabarnya. Al-yawma ini fi mahalli raf'in sebagai khabar. Kemudian ketentuan yang kedua, yajuzu ta'addudul khabar. Boleh bergandanya khabar. Boleh berbilangnya khobar. Jadi khobar itu boleh lebih dari satu. Contoh. Zaidun katibun syairun. Zaid adalah katib, adalah penulis dan adalah penyair. Zaid adalah penulis, adalah penyair. Nah, dua jadi khobarnya. Katibun khobar pertama, syairun khobar kedua. Nah, ini i'rabnya Zaidun mubtada, ya gampangnya mubtada, ya marfu' ala rafi' dhammatun zahiratun fi akhirih, katibun khobar marfu, ya syairun khobar tsani marfu. Ketiga, qad yataqaddamu 'alal mubtada'i jawazan. Kadang yataqaddamu, kadang khobar ini mendahului 'alal mubtada, atas mubtada, jawazan hukumnya boleh. Jadi khobarnya datang duluan, namanya khobar muqaddam. Mubtadanya belakangan. Contoh, fiddari zaidun. Fiddari zaidun, di dalam rumah ada zaid. Fiddari jarun wa majrurun fi mahali raf'in khobar. Ya, ini khobar muqaddam. Zaidun sebagai mubtada. Ini apa i'rabnya? Fi harfu jarrin mabni 'ala sukun, ad-dar majrurun bi harfi jarrin wa jumlatu jar wa majrur fi mahali raf'in khobar. Zaidun mubtada muakhar marfu. Jadi zaidnya itu mubtada, fiddari khobar. Yang keempat, qad yataqaddamu 'alal mubtada'i wujuban. Nah, kalau ini wajib justru. Khobarnya wajib muqaddam, wajib di depan. Kapan itu khobarnya wajib di depan? Kalau dari isim istifham misalkan. Seperti aina zaidun. Aina zaidun. Mana mubtadanya? Zaidun. Khobarnya aina. Khobarnya khobar muqaddam wujuban, wajib. Aina ismu istifhamin fi mahalli raf'in khobar muqaddam wujuban. Zaidun mubtada muakhar marfu dan seterusnya. Saya pakai titik-titik karena saya kira teman-teman sudah bisalah ini apa ngirob semodel ini. Ini kitab level menengah ya. Yang mubtadiin untuk sudah selesai kitabnya.
di Al-Ajurumiyah. Kemudian yang kelima, qad yuhzafu kullun minal mubtadi wal khabar jawazan. Nah, kadang mubtada dan khabarnya itu dimahzufkan, ya tidak dituliskan, ya dihilangkan, jawazan hukumnya boleh. Contoh, salamun qaumun munkarun. Dalam Al-Quran ada ini, salamun qaumun munkarun. Nah, ini i'rabnya, ya. Salamun dia sebagai mubtada. Gampangnya salamun ini mubtada. Khobarnya mana? Wa khobaru mahzufun. Khobarnya mahzuf. Ay alaikum. Yang mahzufnya itu takdirnya alaikum. Jadi, salamun mubtada, khobarnya alaikum. Tuh khobarnya mahzuf. Ya kan? Jawazan. Kemudian qaumun sebagai apa? Qaumun sebagai khobar. Nah, tapi bukan khobar salamun. Ya, qaumun ini khobar, bukan khobar salamun, tapi khobar dari mubtada yang mahzuf juga. Jadi mubtadanya mahzuf, ya khobarnya yang tadi kan mahzuf juga. Apa takdirnya? Antum, ya. Kemudian munkarun ini naat li qaum. Dia naat sebagai naat daripada qaum. Nah, oleh karena itu kalau dilengkapi, dikeluarkan tuh yang mahzuf itu bunyinya salamun alaikum antum qaumun munkarun. Keselamatan atas kalian. Kalian adalah kaum yang diingkari. Maksudnya yang tidak dikenal. Gitu ya. Kalian adalah kaum yang tidak dikenal. Salamun ini mubtada. Alaikum khobar. Antum mubtada. Ya. Qaumun khobar. Munkarun. Nah. Ya. Jadi mubtadanya mahzuf. Khobarnya mahzuf. Repot juga ya. Berikutnya. Yajibu hadfuhu. Yajibu hadful khobar ba'da laula. Wajib, kalau ini wajib kalimatnya. Wajib memahzufkan khobar setelah laula. Jadi kalau ada khobar setelah laula maka dia wajib dimahzufkan. Contoh, laula antum lakunna mu'minin. Laula antum, sekiranya bukan kalian, ya bukan karena kalian, lakunna mu'minin, tentulah kami ini adalah orang-orang mukmin. I'rabnya bagaimana? Nah, laula harfu imtina, laula, andai, ya gitu. Antum domirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada. Antum ini sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya tadi apa? Wajib mahzufkan. Ya. Kemudian kesini dulu. Lakunna lam dakhilah fi jawabil laula. Kemudian kunna fi'il wa fa'il. Kunna kana, ya. Kana kalau untuk kita isimnya ya kunna. Jadi na-nya itu sebagai isim kana. Ini fi'il fa'il maksudnya isim kana. Mu'minin khobar kana. Nah, pertanyaannya khobar antum mana? Nah, khobar antum itu wajib mahzuf, takdirnya maujudun. Jadi laula antum itu maksudnya dah laula antum maujudun, sekiranya kalian, ya, sekiranya bukan karena kalian ada, lakunna mu'minin, tentulah kami orang-orang mukmin. Jadi khobar dari antum ini wajib mahzuf, takdirnya maujudun. Berikutnya, yajibu hadzful khobar ba'dal qasami sharih. Wajib memahzufkan khobar setelah qasam sharih, setelah sumpah. Ya, setelah sumpah yang sharih yang jelas. Contoh, la'umruka innahum apa dan seterusnya. Innahum lafi sakratim atau apa tuh ya lanjutannya ayatnya itu. Nah, tapi tidak membahas kandungan ayatnya, kita membahas nahunya. La'umruka. I'rabnya bagaimana? Lam ini lamul ibtida, ya. Kemudian umru ini mubtada. Jadi umru ini mubtada, mudhaf ka, ya, ka ini mudhafun ilaih. Nah, ini kan mubtada. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya wajib dimahzufkan. Apa perkiraannya? Perkiraannya qasami, ya. La umruka qasami, ya, demi umurmu sumpahku. Apa jawab sumpahnya? Innahum, sungguhnya kalian, bla 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 dan seterusnya. Nah, yang jelas umru itu mubtada, khobarnya mahzuf. Jadi la umruka khobarnya mahzuf, wajib itu qasami. Berikutnya ketentuan khobar adalah yajibu hadzful khobar ba'dal wawi al-ma'iyah. Wajib memahzufkan khobar setelah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah, ya. Wawu ma'iyah yang artinya bersama. Contoh, kullu soni'in wa ma sona'a. Ya, kullu soni'in. Ya, setiap pencipta, pembuat,
bersama apa yang dia buat, ya. Ini ma masdariyah bersama buatannya atau bersama ciptaannya. Nah, khobarnya apa? Khobarnya wajib mahdzuf. Kita i'rab dulu. Kullu ini mubtada. Kullu mubtada, ya. Dan dia mudhaf. Sani'in mudhafun ilaih. Jadi kullu mubtada dimudhafkan, sani'in mudhafun ilaih. Kedua, apa ini? Harfu atfin dal alal ma'iyah. Ya, huruf ataf yang menunjukkan ma'iyah. Sehingga terjemahannya apa? Bersama. Ma masdariyah. Nah, kalau ma masdariyah kan berarti bisa membentuk fi'il setelahnya itu menjadi isim. Jadi sona'a. Ini kan fi'il fa'il kan? Sona'a. Ya, sona'a huwa kan? Ini bisa dibentuk dengan menjadi masdar. Nah, ma masdariyah sona'a fi'il wa fa'il. Ma sona'a kalau dibentuk masdariyah jadi sunnatihi. Ya. Kullu soni'ain wa sunnatihi. Ya. Son'ah atau sunnah. Ya. Silakan dilihat lagi ke kamus. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya mahzuf. Takdirnya apa? Makruna. Jadi kullu sani'in wa ma sana'a, khobarnya makrunan. Setiap pembuat dan hasil buatannya, ya, atau dan ciptaannya itu makrunan, beriringan, berdekatan. Kemudian ketentuan berikutnya deh, yajibu yang terakhir nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-9, yajibu hadzful khobar qoblal hal allati la taslu an takuna khobaron, ya. Wajib menghadzufkan khobar sebelum hal, ya, sebelum hal yang tidak bisa, ya, yang tidak cocok hal tersebut dijadikan khobar. Contohnya darbi zaidan qa'iman, ya, wajib memahdzufkan khobar sebelum hal, ya. Qa'iman ini kan hal kan, qa'iman ini kan hal. Nah, berarti ada ada khobar yang dimahdzufkan. Darbi zaidan, nah ini dia. Kita i'rab dulu. Darbi ini mubtada marfu wa huwa mudhaf wal ya mudhafun ilaih, ya. Darbi ini mubtada, ya. Zaidan maf'ul bih mansub, ya. Qa'iman hal mansub, ya. Kemudian kalau hal, sahibul halnya mana? Nah, sahibul halnya bukan Zaidan tetapi domirun mustatirin fi kana al-mahdzufah. Jadi ada kana al-mahdzufah. Kalau kita tampilkan, ya, lengkapnya adalah darbi Zaidan idza kana huwa, ya, idza kana huwa qa'iman. Qa'iman ini bukan khobar kana tetapi hal. Kenapa begitu? Karena kananya di sini maksudnya kana tam, ya, kana tam. Ya, darbi Zaidan idza kana qa'iman, ya, kalau tidak salah begitu, ya. Nah, silakan dilihat lagi, saya nggak lihat kitab ini soalnya. Baik, begitu kira-kira hukum-hukum khobar. Yang jelas ini darbi zaidan, ya, khobarnya wajib mahdzuf, ya, yaitu idza kana huwa, ya, idza kana huwa qa'iman, idza kana huwa qa'iman. Qa'imannya itu sebagai hal dari dhamirun mustatir fi kalimat kana, idza kana huwa qa'iman. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan, nanti akan saya jawab di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.